Dahulu kala terdapat sebuah desa yang bernama Desa Bulurejo. Desa itu terletak di Purwoharjo, Banyuwangi. Masyarakat yang bermukim di sana terdiri dari beragam agama seperti Islam, Hindu, Kristen, dan Katolik. Meskipun memiliki agama yang berbeda-beda, kalangan orang tua selalu mengajari generasi muda agar saling menghormati satu sama lain. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari konflik antar umat beragama. Di Desa Bulurejo terdapat seorang keluarga muslim yang menjadi suri tauladan oleh masyarakat karena sikapnya yang bijak dan beradab. Keluarga itu terdiri dari Pak Yoga dan anaknya bernama Ratih. Suatu pagi yang cerah, terlihat Ratih sedang menonton TV di dalam rumah. Ayah, lihat ini. Ada apa, Nak? Berita pengeboman di gereja ya. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat telah terjadi bom yang diperkirakan bom bunuh diri. Namun hingga kini kami belum bisa memastikan karena kami masih terus menghubungi Pak Frans selaku Kabid Humas Polda Jatim yang akan kami mintai keterangan sesaat lagi. Namun begitu perlu kami sampaikan kembali bahwa ledakan ini terjadi tepat di depan Gereja Santa Maria yang ada di Surabaya sekitar pukul 7. Dan hingga saat ini diperkirakan informasi yang kami dapatkan ada 2 orang yang meninggal dunia. Padahal ayah sudah berencana untuk ke sana membantu kegiatan bersih-bersih di gereja itu minggu depan. Kenapa kita harus ikut membantu, Ayah? Agama kita kan sama mereka berbeda. Berbeda kan bukan berarti tidak bisa saling membantu. Kita berbeda agama, tetapi tetap satu bangsa. Mengapa orang tega melakukan hal keji terhadap saudara sebangsanya sendiri? Tindakan seperti ini mengadu domba antar umat beragama. Padahal selama ini kita selayaknya mementingkan integrasi sosial demi keutuhan bangsa Indonesia. Integrasi sosial itu apa sih ya? Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kelompok minoritas dan mayoritas saling bersatu dengan menghormati perbedaan yang ada. Terus, bentuk-bentuk integrasi sosial itu apa saja sih ya? Bentuknya ada 3, yaitu pertama, integrasi normatif, artinya integrasi yang terjadi karena adanya norma-norma di masyarakat, seperti bangsa Indonesia yang memiliki Bhinneka Tunggal Ika sehingga harus menghargai perbedaan. Kedua, integrasi fungsional, artinya masyarakat memiliki fungsi-fungsi tersendiri yang akhirnya menciptakan kesatuan, seperti suku Minang, pandai berdagang sehingga mereka menjual hasil laut. Ketiga, integrasi koesif yang terbentuk karena kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Proses integrasi ini terbagi menjadi 2, yaitu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi artinya perpaduan kebudayaan yang menghilangkan salah satu budaya asli. Contohnya kamu lihat gambar ini. Awalnya baju koko identik dengan baju pria dari warga Cina, tapi sekarang justru sebagai baju muslim laki-laki. Ada juga akulturasi, yakni perpaduan 2 buah budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Ratih, tahu nggak contohnya apa? Aku tahu. Contohnya seperti pada gambar itu kan ya? Masjid Menara Kudus memadukan budaya Islam dan Hindu dalam gaya arsitekturnya. Tepat sekali. Kalau faktor-faktor penyebab integrasi sosial apa saja? Karena homogenitas kelompok ya. Di desa kita ini kan masyarakatnya tergolong plural dan multi agama.
Pastinya untuk mencapai integrasi sosial akan lebih sulit, serta butuh waktu yang lama. Berbeda jika masyarakatnya di sini cenderung homogen, maka proses integrasi sosialnya lebih mudah. Selain itu, ada mobilitas geografis ya. Di Desa Bulurejo kan terdapat pendatang baru dari berbagai kota yang dengan mudah datang dan pergi. Berarti ketika masyarakatnya memiliki mobilitas tinggi dari suatu tempat ke tempat lain, menyebabkan integrasi sulit tercapai. Sedangkan jika masyarakatnya terisolasi, justru lebih mempercepat proses integrasi itu sendiri. Pintar sekali. Jangan lupa proses komunikasi juga menjadi penentu cepat dan lambatnya integrasi sosial. Di desa kita ini kan terdapat etnis Tionghoa yang menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Jawa, sehingga dalam proses komunikasi perlu beradaptasi agar tidak salah menafsirkan. Jika komunikasi berjalan efektif, maka konflik antar umat beragama dapat dinetralisir. Wah, sekarang Ratih mengerti. Ternyata kondisi masyarakat yang plural dapat memicu integrasi atau reintegrasi sosial. Tergantung dari bagaimana kita menyikapi setiap perbedaan itu. Terima kasih Ayah, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Sama-sama nak. Ingat ya, pada dasarnya manusia hidup saling berdampingan dan harus saling menghormati sesama. Sama-sama nak. Ingat ya, pada dasarnya manusia hidup saling berdampingan dan harus saling menghormati sesama. A few moments later. Wah, ada telepon sepertinya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yoga, ini saya Pak Alek. Mari segera berkumpul ke rumah kakek Purnomo sekarang. Iya, baik-baik. Saya segera ke sana. Siang Kek, kakek jangan sedih ya. Ada Ratih dan Ayah yang siap membantu kok kalau butuh apa-apa. Kakek bingung nak, harus nginep di mana? Karena rumah anaknya kakek letaknya di desa sebelah, jauh dari sini, gak kuat kalau jalan kaki. Oh begitu, nanti Ratih bilang ke Ayah ya Kek, supaya bisa mengantarkan hingga ke rumah anaknya kakek. Tapi mengapa kalian bersedia membantu kakek, sedangkan kita berbeda agama? Sebagai umat manusia, tidak ada agama yang benar dan salah Kek. Ayah selalu mengajari agar saling menghormati satu sama lain. Justru karena perbedaan itulah yang membuat manusia saling menumbuhkan cinta kasih dan mampu memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitarnya. Benar Ju, jika kita manusia tidak mampu menghargai setiap perbedaan yang dimiliki, maka akan terjadi perpecahan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. The next day. Permisi. Ada apa ya kakek berkunjung ke sini? Kakek ingin menemui kalian sambil mengantarkan makanan untuk berbuka puasa nanti. Maaf kek, Ayah masih di tempat kerja. Seharusnya tidak perlu repot-repot segala, kami ikhlas membantu kok. Enggak apa-apa Ju, ini bentuk terima kasih atas bantuan kalian kemarin. Kek, oh ya, silahkan masuk ke dalam rumah dulu kek. Sama-sama Ju, kakek langsung pamit pulang saja karena sudah ditunggu anak di depan. Hati-hati di perjalanan kek. Iya Ju, terima kasih.